Hey what's up guys, saya belum mandi tapi pengen bahas. So kira-kira pertanyaan mengenai agamamu apa itu adalah sebuah keharusan? Apakah itu sopan atau tidak? Oke, di sini saya bagi menjadi beberapa poin, tapi kalau kamu skip beberapa poin mendingan kamu skip juga video ini. Yang pertama, seorang muslim itu sangatlah wajib untuk berbangga terhadap agamanya dimanapun dan kapanpun. Saya muslim, saya bangga, harus kayak gitu. Tapi semisal kamu merasa tidak nyaman ketika ditanyakan oleh orang lain, lalu kamu memilih untuk tidak menjawab, ya gak dosa. Kecuali kamu malah jawab dengan fakta yang berbeda. Saya Kristen, saya Konghucu, saya Yahudi, saya Buddha. Cuman dengan alasan gak enak atau bercanda, bukan dengan alasan diskriminasi. Kalau takut didiskriminasi, it's nothing problem. Yang kedua, apakah pertanyaan agamamu apa itu merupakan sebuah keharusan? Kalau ke stranger, buat apa? Buat apa kita tahu agama stranger? Nanya agama orang lewat kolom komentar, buat apa? Kalau ke teman dekat, aku rasa itu adalah sebuah keharusan. Biar kita tahu arah pembicaraan ke depan gimana. Wallahu a'lam bissawab. Ayo what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kebanyakan dari kita itu senantiasa berbuat kebaikan, tapi pernah gak sih kita tuh mikir konsep bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tuh membalas kebaikan kita? Gimana? Oke, sini saya jelasin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalas dia dengan 10 kebaikan yang serupa. Wa man ja'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, apakah dibalas dengan 10 keburukan serupa? Enggak. Fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang serupa. Wa hum la yuzlamun, dan manusia-manusia itu tidak akan pernah dizalimi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangin, kita sekarang melakukan satu kebaikan, kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan yang serupa. Sedangkan ketika kamu melakukan satu keburukan, maka Allah akan membalas kamu hanya dengan satu keburukan. Hanya dengan satu balasan yang serupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah cukup sampai gitu? Enggak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadits al-Qudsi, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha." Kutibat lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang niat melakukan suatu kebaikan, cuman dengan niat, tapi gak jadi, maka Allah akan memberikan dia satu kebaikan yang sempurna. Namun ketika terjadi waman hamma bihasanatin fa'amilaha, maka Allah, barang siapa yang niat melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan 10 kali lipat, bisa jadi sampai 700 kali lipat. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Dan barang siapa yang berniat melakukan suatu keburukan tapi gak jadi, kamu niat buruk tapi gak jadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka kamu akan diberikan satu kebaikan yang sempurna. Kamu niat melakukan suatu keburukan tapi gak jadi, Allah balas itu dengan kebaikan yang sempurna. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Barang siapa niat melakukan suatu keburukan, terus dia ngelakuin keburukan tersebut, Allah cuma balas dengan satu keburukan yang serupa. Masih yakin kalau Allah itu jahat sama kamu? Hey, sadar. Yang masih zalim sama Allah subhanahu wa ta'ala, sadar. Astaghfirullahaladzim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan amalan simpel kita sebagai amalan yang paling Allah cintai. An-Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, khudhil a'mala ma tutiqun. Kerjakanlah amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya, kerjakan semampu kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian bosan. Lalu di sini punchline-nya, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa inqal. Dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, yang istiqamah, yang berjalan selamanya, continue, walaupun sedikit. Jadi aku punya tips bagi teman-teman sekalian. Kalian cari satu amalan yang paling mudah, yang kalian bisa istiqamah. Contoh, setiap habis subuh kalian baca istighfar 3 kali doang. 3 kali doang. Tapi kalian istiqomahin itu sampai mati. Atau selawat 3 kali. Atau sore-sore, pagi-pagi, terserah. Cari amalan simpel tapi kalian istiqomahin. Jadilah hamba-hamba Allah yang pintar. Sedang stres, sedang berduka, sedang berputus asa, siapa tahu gara-gara itu Allah sekarang tertawa kepadamu. Allah tertawa karena saya? Yes. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ajiba Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarih. Allah
takjub terhadap keputusasaan hambanya dan dekatnya perubahan. Allah selain tertawa karena kita, Allah juga takjub melihat kita sekarang lagi sedih-sedih ini yang lagi sedang ditimpa kesulitan, ditimpa keputusasaan. Yanzuru ilaikum azilin qanitin. Allah melihat kalian dalam keadaan kalian berputus asa, dalam keadaan kalian kesulitan. Lalu apa yang terjadi? Fayadhallu yadhak, fayadhallu yadhak, fayadhallu yadhak Allah. Maka Allah pun tertawa. Allah pun tertawa. Allah tertawa, boy. Ya'lamu anna farajakum qarib. Allah tahu bahwa kemudahan bagi kalian sangatlah dekat. Jadi berbahagialah wahai kawan-kawan sekalian. Untuk yang sedang bersyahadat, terus kalian baca asyhadu anna la ilaha illallah. By the way, materi ini pernah saya dengar dari abi saya waktu ceritain perkataan Syekh Ismail Zain Al-Makki Al-Yamani. Beliau adalah ulama yang berkompeten. Beliau adalah ulama yang benar-benar berkompeten, alim, faqih. Beliau itu bilang bahwasanya syahadat asyhadu anna la ilaha illallah itu tidak sah. Karena artinya adalah saya bersaksi ada lafaz la ilaha illallah. Saya bersaksi ada tulisan la ilaha illallah, ada bacaan la ilaha illallah. Bukan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Di situ di anna tersimpan dhamir sya'n. Untuk yang belajar nahwu mungkin tahulah dhamir sya'n. Jadi asal muasalnya annahu la ilaha illallah. Asyhadu annahu la ilaha illallah. Akhirnya ya jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalian gak usah baca asyhadu anna la ilaha illallah, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Yay. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Opa. Sarangnya. Apa hukum menjawab salam dari seorang noni? Pertama dari kita sendiri. Ketika kita bertemu dengan seorang nonis, maka tidak dianjurkan untuk mengawali mereka dengan salam sebagaimana salamnya umat muslimin. Lebih dianjurkan dengan selamat pagi. Pagi bos, siang bos. Lalu mereka salam ke kita, apa yang harus kita lakukan? Sebagian ulama berkata cukup dijawab dengan waalaikum. Didasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang Yahudi, para Yahudi itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab dengan waalaikum. Artinya itu dan kamu juga. Tapi konteks Yahudi pada saat itu adalah dengan cara mempelesetkan assalamualaikum menjadi assalamualaikum. Assalamualaikum kan maknanya keselamatan bagi kalian. Sedangkan assalamualaikum itu artinya kecelakaan bagi kamu. Kematian bagi kamu. Sedangkan konteks noni sekarang itu mereka pengen salam beneran, baik-baik. Makanya sebagian ulama lain berkata bisa juga dijawab dengan waalaikumsalam. Berdasar pada dalil am, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ketika kalian diberikan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan jauh lebih baik atau serupa. Allah tidak menyebut ini khusus untuk kafir atau muslim, jadi umum. Ini adalah video remake dari video tadi pagi yang di take down oleh TikTok. Saya akan buat video dengan bahasa yang sama, dengan konteks yang sama. Cuman ada beberapa yang akan saya buang. Bukan saya tambahi, tapi saya buang karena mengandung kontroversi. Tapi cek, aku bakalan bikin 2 video. Oke, pertama. Kaum muslimin yang mensupport LGBT, saya mau bilang ke kalian. Istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Istri seorang nabi, istri seorang rasul, istri dari orang yang dijamin surganya. Menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena mensupport tindakan-tindakan LGBT. Padahal istri Nabi Lut bukanlah seorang lesbian, bukan part of LGBT community. Oke? Kalau kita orang sebut sekarang muslim queer, a'udzubillah, muslim queer apaan itu? Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Bagi para muslimin yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, namun mendukung perbuatan mereka, membenarkan perbuatan mereka, dan kalian masih percaya terhadap keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya terhadap kenabian Nabi Muhammad, iman Anda perlu diperbarui, bos. Hati-hati. Habib, ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana jika kita memiliki seorang sahabat yang suka merepotkan, seperti berhutang, tapi saya sendiri enggan untuk menagihnya karena dia sahabat saya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ciptakan kamu sebagai orang yang mengutangi, bukan yang dihutangi. Artinya banyak hal-hal yang positif yang harusnya kita ambil. Alhamdulillah, Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang bisa membantu orang lain. Allah ciptakan saya bukan untuk orang yang menjadi orang yang meminta, akan tapi diminta. Alhamdulillah, ini berkah dari Allah. Allah berikan kepada saya hal-hal yang baik, dan ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi kebanggaan kepada kita. Kalau kita dicaci, kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya ini susah buat ibadah tapi dapat pahala dari orang lain tanpa saya perlu capek. Ini banyak hal-hal yang terkadang kita nggak mikirnya ke situ. Ketika kita membantu orang lain, yakini bahwa kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena sesungguhnya apa? Manfaatnya buat kita. Guys, so tadi di FYP aku itu muncul bokep talk alias bokep TikTok. 2 pasangan laki-laki dan perempuan, mereka cuman di TikTok membuat konten yang sedikit vulgar
Dan jelas itu bertentangan dengan agama. Tapi mengapa di kolom komentarnya tidak ada ceramah ataupun... No, Oke, ceramah itu ada tempatnya. Tapi please, jangan double standard. Kenapa? Karena berapa kali di antara kita itu yang sering banget speak up, yang sering banget nasihatin orang-orang yang homoseksual, LGBT. Kita bilang bahwasanya dosa-dosa mereka seakan-akan sekarang dinormalisasikan. Padahal, di sisi lain, kita juga menormalisasikan perbuatan-perbuatan kayak gini. Aku juga termasuk orang yang menentang LGBT. Dan kalian tahu, bahkan semalaman ini aku udah bikin 2 konten mengenai LGBT. Tapi saya juga pengen berlaku adil terhadap setiap dosa. Oke, kita semua pendosa. Tapi ada bedanya, dosa yang dilakukan sendiri dengan dosa yang diumbar. Dosa yang diumbar itu beresiko untuk diceramahin atau dihujat. So please jangan double standard. Ini adalah contoh budaya yang benar-benar bodoh dan berkembang di Indonesia. Ketika saya berteman dengan seseorang, lalu orang tersebut memiliki musuh, maka saya harus juga bermusuhan dengan musuhnya dia. So ngapain? Kalau kamu emang punya musuh, ya itu ya udah tanggung aja dosa kamu dan dosa dia. Gak usah ngajak orang lain buat ngemusuhin dia juga. Karena saya dan kamu punya experience yang berbeda. Kamu punya experience yang buruk dengan dia, bisa jadi saya punya experience yang baik dengan dia. Saya berteman dengan dia bukan berarti saya menusuk kamu dari belakang. No, kamu ya kamu, aku ya aku. Jadi hentikan kebiasaan buruk ini. Terserah sahabatmu itu mau berteman sama musuh kamu, sahabat atau sebagainya. Intinya, entah kenapa aku ngerasa kayak budaya ini budaya yang benar-benar bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala yang bersawab. Orang itu ketika sudah mengenal cinta, maka sebagian di antara mereka itu sudah tidak menjadi orang yang normal lagi. Qais, seorang pemuda Arab yang terkenal cerdas, dijuluki sebagai Majnun Laila karena kegilaannya terhadap Laila. Dia dijuluki sebagai gilanya Laila. Ada juga di Arab yang bernama Jamil, dia dijuluki sebagai Jamilu Buthaina karena dia sangat bucin kepada Buthaina. Antarah Ibnu Shaddad merupakan termasuk orang yang besar yang ditakuti oleh orang-orang Arab di zamannya. Intinya Antarah bin Shaddad itu adalah orang yang benar-benar disanjung, benar-benar terkenal otaknya, kekuatannya untuk menaklukkan orang-orang Arab pada zamannya. Di saat semua orang yang dianggap kuat tidak bisa menaklukkannya, datanglah seorang wanita. Dia mampu menaklukkan hati Antarah bin Shaddad hingga Antarah bin Shaddad menjadi orang gila karena kecintaannya terhadap wanita. Wanita begitu lemah, namun fitnahnya begitu besar. Jadi ini pesan untuk Husain dari seorang Husain. Hati-hati ya, Sen. Ketika kita melihat seseorang yang awalnya berhijab, kemudian dia melepaskan hijabnya, yang awalnya dia orang baik-baik, kemudian dia menjadi seorang pezina atau pemabuk atau apapun, wal'iyadzubillah, nasallallahu salam wal afiyah, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan ngejudge, jangan ngatain. Jangan pernah melakukan itu semua. Hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah yang pertama apa? Mendoakan yang terbaik. Yang kedua apa? Apabila kamu mampu dan kamu dekat dengan dia, nasihati dengan cara yang baik. Intinya tidak dibenarkan sedikit pun ketika kita melihat seseorang yang berbuat dosa untuk ngejudge. Jangan menghakimi orang lain. Bahasanya menghakimi itu ketika kita langsung melaknat dia. Itu no. Jangan sampai kita melakukan hal-hal semacam itu. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Bisa jadi dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jauh melebihi kita. Masuk akal. Hanya saja mungkin dia dikalahkan dengan nafsunya, wal'iyadzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Walaupun bagaimanapun caranya, hal tersebut tetap salah di mata Allah. Salah ya salah. Pertanyaannya, apakah kelak kita bakal melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga? Jawabannya, yes. Setiap orang yang percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, mempercayai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir, maka dia fix pasti bakalan melihat Allah tabaraka wa ta'ala sekalipun sebelumnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Sen, kita bakalan ngelihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bagaimana? Apakah bakalan berdesak-desakan? Enggak. Bayangin sekarang kita melihat bulan dengan mata yang telanjang. Yang ngelihat bulan itu bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi jutaan manusia. Nah, kelak kita bakalan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang, tidak berdesak-desakan sebagaimana kita melihat bulan. Dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat paling tinggi bukan ketika kita bertemu bidadari, bukan ketika kita memakan buah-buahan yang paling nyaman, bukan ketika kita meminum minuman yang ada di surga, bukan. Nikmat yang paling tinggi di surga adalah ketika kita mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang. Ya Allah, aku juga kadang gak kebayang. Allah yang menciptakan keindahan. Allah menciptakan keindahan dan kenyamanan. Lalu bagaimana